Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan taqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat Maghrib Masjid Baitul Arqam yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sama dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya terima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap menuju zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah tentang bersolawat kepada Nabi. Sebelumnya saya berharap pada Bapak Ibu sekalian untuk betul-betul menyimak, betul-betul mencerna, betul-betul memahami apa yang kita kaji malam ini. Sebab ini banyak sekali masalah-masalah yang muncul terkait dengan sholawat atas Nabi. Apa yang muncul? Yang muncul adalah banyaknya jenis kalimat-kalimat yang dijadikan rujukan, yang dijadikan pedoman untuk bersolawat atas Nabi. Sementara kita harus tahu dulu kedudukan solawat dalam Islam itu apa, ya. Dan ini nanti betul-betul dipahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Bapak sekalian, sebagai pengantar sekarang, menurut manhaj tarjih Muhammadiyah dalam putusan tarjihnya, sholawat itu artinya doa, jadi ritual. Jadi kalau dikatakan doa berarti itu ritual, memberi berkah. Dan yang namanya sholawat itu adalah salah satu jenis ibadah. Dalam pemahaman ini, maka nanti kita bisa memilah, ya. Ada yang disebut dengan sholawat atas Nabi dalam bentuk verbal, doa. Ada sholawat Allah dan para malaikatnya kepada Nabi, itu adalah memberi keberkahan. Dan ada sholawat bagi kita umat Islam, itu statusnya merupakan sebuah ibadah. Nah kalau ibadah, nah itu nanti ada prinsip-prinsip ibadah. Ibadah itu bukan kreasi dari manusia, bukan buatan-buatan manusia. Nanti kalau semisal setiap manusia dari coro-coro dewe, bermacam-macam bentuk ibadah nanti. Oleh karena itu dalam Islam ada kaidah-kaidahnya, ya. Jadi ibadah itu apa? Nanti kita sebutkan. Sekarang sholawat ini, sholawat Allah kepada hambanya itu dibagi dua nantinya. Ada sholawat yang khusus, ada sholawat yang umum. Sholawat khusus itu adalah sholawat Allah dan para malaikatnya kepada Nabi dan Rasulnya. Teristimewa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ada kalimat ini sholawat khusus dari Allah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi.
Wahai orang-orang beriman. Dan ini ada huruf nida, huruf panggilan untuk kita yang beriman. Bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Karena ini merupakan perintah dari Allah, maka sholawat itu adalah ibadah. Lalu ibadah itu juga berok-berok. Wa sallallahu Muhammad. Berarti sampai tahu krungu. Tahu krungu. Ojo berok-berok, ojo bater-bater. Iku ngono ibadah sing sopan, sing halus. Ya. Jadi nanti karena merupakan satu perintah dari Allah, ibadah itu ada perintah. Jika tidak ada perintah, tidak ada ibadah. Makanya nanti ada kaidah usul fikih. Semua ibadah itu haram kecuali setelah ada perintah. Semua urusan duniawi adalah halal kecuali yang dilarang. Itu ya. Makanya nanti kaidah seperti ini harus kita pahami dengan baik. Tapi sekalian, sekarang sejarahnya dulu ya, sejarahnya dulu. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Sekarang bulan apa? Rajab. Tanggal berapa? Tanggal 21. Ono azan maghrib mau sudah 21. Tadi siang jam 2, jam 3, bahkan masuk asar tadi masih tanggal 20. Sekarang sudah masuk 21. Ono azan maghrib mau. Nah, Bapak sekalian, bulan Sya'ban itu ada peristiwa besar. Yang pertama, perubahan arah kiblat itu terjadi pada bulan Sya'ban. 17 bulan Rasulullah di kota Madinah, sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu ada perintah merubah arah kiblat, ya, fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram. Masjidil Aqsa ada di utara kota Madinah, sementara Masjidil Haram ada di selatan kota Madinah. 180 derajat. Perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Sya'ban. Peristiwa kedua turunnya ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turun di bulan Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban. Ya, makanya nanti banyak-banyak bersolawat atas Nabi. Nah, sekarang ada solawat khusus, maka ada solawat umum. Ya, nah, ada sholat umum. Sholawat umum adalah sholat Allah kepada hambanya yang mukmin. Diperhatikan baik-baik ya, diperhatikan baik-baik. Bagaimana caranya kita mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ada amalan-amalan tertentu yang bisa memancing datangnya sholawat Allah kepada hambanya, kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas orang-orang yang menempati shaf di shaf pertama, shaf awal. Jadi nanti Pak, kalau jenengan Jumatan, jenengan sholat maghrib, jenengan sholat isya, sholat duhur, mlebu langsung menempati shaf yang pertama. Sholat tahiyatul masjid. Kalau nanti sudah diikomati, sudah ikomat, maka tinggal mengatur saja, diluruskan dan dirapatkan. Duduklah pada shaf yang pertama, yang awal.
Orang yang duduk di saf awal mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini. Ojo terus mlebu masjid langsung doleki cagak, dolek senden, ya. Saf pertama, saf awal itu nantinya Pak mendatangkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Musnad Ahmad disebutkan hadis itu, juga dalam Sunan Abu Daud disebutkan hadis itu. Sholawat umum, ya. Berikutnya, banyak sekali Pak. Cuma saya sebutkan dua saja. Nanti kita sebutkan kapan-kapan ya. Amalan-amalan yang bisa mendatangkan sholawat Allah dan para malaikatnya pada hambanya. Nanti bermacam-macam dalil di sini. Bermacam-macam amalan. Nah, saya cantumkan dua dulu saja ya. Ada lagi Pak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, Rasulullah telah bersabda, Inna Allaha azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang makan sahur. Ya, makan sahur. Jangan jumawa Pak. Apa jumawa? Jumawa itu sok, ya, begedut. Aku loh gak sahur kuat poso. Nah ya, akhirnya apa? Akhirnya gak mangan sahur. Jangan begitu. Makan sahur itu ibadah yang bisa mendatangkan sholawat dari Allah untuk kita. Makanya Pak, makan sahur itu gak enak. Orang enak makan sahur, ya. Sebab enak-enak wong turu digugah dikongkon mangan. Coba. Jane masakane enak, masakane enak, lezat masakane. Tapi dipangan sing gak tepat waktu, ya. Enak-enak wong turu jam 3:30 digugah dikongkon mangan, akhirnya gak enak. Dene nek sampean mangan sahur kok enak, pancen sampean doyan mangan sampean. Ya, sampean doyan mangan sampean. Ya. Umume mangan sahur ora enak. Sebab itu ujian. Ya, ujian. Di balik perintah yang tidak mengenakkan seperti itu walaupun bentuk makan, itu ada barokah. Siji, nomor loro, ada sholawat Allah dan para malaikat untuk kita yang makan sahur, ya. Dan banyak lagi nanti amalan-amalan apa yang menjadikan kita mendapatkan sholawat. Jadi kalau Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ini sholawat khusus dari Allah kepada Nabi. Dan ada sholawat umum, ya, yang Rasulullah telah memberitahukan kepada kita. Berikutnya Pak, sampean ngerti sholawat itu pirang macam Pak? Ono sholawat Ibrahimiyah, ono sholawat Nariyah, ono sholawat Ummiyi, ono sholawat Badar, ono sholawat Munjiat, ono sholawat Al-Fatih, macam-macam sholawat. Iki terus apa ini? Nah, diingat-ingat ya, bahwa sholawat itu ibadah. Kalau ibadah berarti ada perintah dari Allah, ada contoh dari Nabi. Sekali lagi, ibadah itu bukan kreasi manusia. Kita masih menyontoh Nabi. Ini yang disebut dalam agama disebut ittiba. Kita menyontoh Nabi. Nah sekarang pengerti sholawat. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengakui kerasulannya. Berarti mengimani Rasul itu salah satu bentuk wujud daripada bersolawat atas
Nabi, serta bersolawat atasnya secara verbal, secara ucapan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itulah sholawat dalam bentuk verbal, ucapan, doa. Ya. Pada saat kita membicarakan etika berdoa, zikir dan doa, masih ingat? Pada saat kita ngaji di sini tentang etika berdoa dan berzikir, itu ada ya. Doa itu diawali dengan satu kata dari 3 bentuk kata. Bisa Allahumma, bisa Robbana, bisa Robbi. Allahumma Robba hadhihi da'wati tammah, pakai Allahumma. Robbana atina fid dunya hasanah, pakai Robbana. Robbi ja'alni muqimas sholati, pakai Robbi. Jadi ada kata awal Robbana, Allahumma atau Robbi, atau bentuk kata. Ihdinas siratal mustaqim, itu bentuk katanya permohonan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Balik pada pengertian ini, jadi mengakui kerasulan Nabi Muhammad dan bersalawat atasnya secara verbal dan berusaha mengembangkan cita-cita Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Perhatikan Pak ya, menghidupkan sunnah-sunnahnya agar paham keislaman itu merata ke segala penjuru alam. Itulah pengertian sholawat. Jadi ada korelasi, ada hubungan antara doa sholawat dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Pak menjauh nggih, wis iki digawe cara Jawa supaya gampang pengertiane. Ana wong ndonga. Ndonga apa? Ndonga njaluk rezeki. Ya. Jadi doa mohon rezeki. Udah doa dia. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban. Semisal wa ilman nafi'a, do njaluk ilmu. Ya. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Untuk mendapatkan rezeki dari Allah tidak cukup dengan doa. Buktikan kalau kita betul-betul kepingin rezeki. Dengan cara apa? Bekerja. Jadi ono wujute. Allah tidak akan pernah memberikan rezeki yang melimpah pada orang yang berdiam berpangku tangan dalam rumah. Rezeki ora teko dhewe. Ya, kudu didoleki. Ana wujude. Ada siswa yang kemudian berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, atau Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a. Ono sing ndonga Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Wujudkan, nek njaluk tambah ilmu itu wujudkan. Dengan apa? Sinau, belajar. Nek cara modern sekolah. Walaupun mencari ilmu itu tidak harus di bangku sekolah ya. Majelis taklim seperti ini juga mencari ilmu. Ya. Jadi wujudkan. Kalau betul-betul kepengen tambah ilmu, itu wujudkan. Dengan apa? Mencari ilmu. Ora ono wong pinter tanpa belajar. Ora ono. Tapi saiki akeh profesor gratisan iku ono. Nek ono dokter honoris causa, iku berarti S3 gak lulus-lulus. Iso S3 ora tahu sekolah di S3. Jadi no dokter kemudian dalam kurung HC honoris causa. Itu gelar
penghormatan saja. Orang tahu kuliah nang S3. Nah, wujudkan kalau kita betul-betul kepingin tambah ilmu ya belajar, sinau, ya. Bersolawat atas Nabi itu doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Allahumma-nya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wujudkan doa itu. Dengan apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya adalah bahwa antara sholawat atas Nabi dalam bentuk doa harus kemudian diimbangi dengan wujud bersolat itu, yaitu menghidupkan sunnah Rasul. Makanya saya tuliskan di situ dan itu ada rujukannya. Oleh karena itu tidak dipandang bersolawat yang sempurna loh ya. Tidak dipandang bersolawat yang sempurna jika seseorang hanya menyebut lafaz solawat saja. Menyebut Allahumma sholli ala Muhammad sedina ping pira iki. Tanpa berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau ada orang menghidupkan sunnah, itu artinya dia bersolawat atas Nabi dalam bentuk real amalan. Jadi ono korelasi nih, ono hubungannya antara ndonga njaluk ilmu karo sekolah, iku ono hubungannya. Njaluk tambah ilmu ku ora terus menengae nang omah gak tau sinau. Dia kerja atau dia betul-betul menggapai cita-citanya dengan ilmu itu, ya. Mencari ilmu. Nah ya, berikutnya perintah bersolawat atas Nabi sudah kita singgung tadi, ya. Ayatnya sudah jelas. Karena solawat adalah merupakan ibadah, maka harus memenuhi kriteria prinsip-prinsip ibadah, yaitu bersolawat sesuai tuntunan Rasulullah, baik lafadznya maupun waktu-waktunya. Kalau kemudian Nabi menganjurkan untuk bersolawat atas Nabi di pagi dan di sore hari, itu artinya di setiap waktu. Contoh ngeten Pak, menjauh ya. Allah akan memberikan keberkahan pada hamba-hambanya yang bertakwa, baik dari langit maupun dari bumi. Itu maksudnya, keberkahannya itu datang dari segala penjuru, ya. Orang disebut lor kidul, ngetan ngulon, tenggara, ya. Enggak. Jadi kalau dikatakan langit dan bumi berarti dari segala penjuru. Kalau Nabi mengatakan bersolawatlah kalian pada pagi dan petang, itu artinya di setiap waktu, gitu, ya. Itu pemahaman terkait dengan bahasa, ya. Berikutnya Pak, untuk mencegah agar dalam urusan ibadat tidak timbul berbagai penyelewengan. Ibadah itu bisa diselewengkan Bapak. Ibadah itu bisa dipolitisasi, bisa, ya. Mlebu metu masjid, mlebu pesantren, sebab apa pemilu iso, ya. Dalam Islam Pak, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya sedekah, memberi bantuan itu bagus-bagus saja. Tapi kalau itu dipolitisasi bahaya, ya. Jadi ibadah itu pun bisa diselewengkan. Hadis Nabi memperingatkan bahwa orang beramal tanpa dasar tuntunan agama akan ditolak, tidak akan diterima. Dengan tegas Aisyah menyebutkan di situ. Dalam hadis Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, dalam Sunan Abu Daud juga ada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa radd, dan Rasulnya. Makanya nanti sholawat karena ibadah, ya. Jadi sholat itu merupakan salah satu bentuk ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan. Nah sekarang lafaz sholawat Nabi. Ada orang namanya Abu Mas'ud Al-Ansori. Dia berkata, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu di bulan Sya'ban, inna waha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Abu Mas'ud ini paham, maka dia menghadap Rasul dengan mengatakan, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan sholawat atasmu wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara bersolawat atasmu? Ini tegas sekali, jelas sekali, dari pertanyaannya saja sudah jelas sekali. Yo apa Rasul caranya bersolawat atasmu itu? Maka Rasulullah menyebutkan, katakanlah, nah ini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadis ini Pak dalam Sahih Muslim, ya. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ini Sahih Muslim. Dalam Sahih Bukhari sama redaksinya, cuma tidak ada fil alamina, ya, tidak ada ini, tidak ada fil alamina, langsung wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid, ya. Kalau dalam Sahih Muslim ada fil alamina innaka hamidum majid, ya. Nah nanti akan saya tunjukkan ono sholawat sing macam-macam. Sengaja saya tidak tulis di situ, tidak saya tulis di makalah. Makalah itu tidak harus sampean baca sendiri, ku diwaca wong. Loh, Pak Saukani kok ngaji sholawat nariyah barang. Wah, jatuh nama hamba. Ya, jadi sekedar tahu saja. Nanti saya tunjukkan nanti ya. Berikutnya Pak, keutamaan sholat atas Nabi. Banyak sekali keutamaan sholawat atas Nabi. Saya pilih yang 5 saja. Ini berdasarkan hadis yang sahih, ya. Nomor 1, bersolawat atas Nabi dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk amalan memperoleh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kasih sayang, ya. Maka ada mudah-mudahan mempelai berdua nanti sakinah mawaddah warohmah. Rahmah itu satu akar kata, ya. Kasih sayang akan memperoleh curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat atas Nabi itu bisa meninggikan derajat kemuliaan dan menghasilkan kebaikan serta menghapus kesalahan. Orang yang bersolawat atas Nabi digolongkan dalam barisan orang-orang yang solih. Semua Nabi berharap kepada Allah agar dijadikan, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang solih. Coba doanya orang yang lagi di soft awal, di soft, waktu soft. Allahumma atini afdhola ma tu'ti ibadakas sholihin. Ya Allah, berilah aku keutamaan seperti hanya keutamaan yang kau berikan kepada hambamu yang sholih. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sholih. Semua nabi menginginkan derajat yang sholih. Nomor 4, bersolawat adalah sarana mendekatkan diri, taqarrub, ibadah, ya, kepada Allah.
Jadi bersolat itu adalah ibadah kepada Allah. Nomor 5, dengan bersolawat akan menghasilkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang waktu-waktu bersolawat atas Nabi, ono pitulas, ya, ono pitulas macam. Nanti jenengan sekali lagi ini berdasarkan hadis Pak, bukan karangan itu ya. Berdasarkan hadis. Nomor 1, bersolawat ketika setelah mendengar adzan. Pak, Bu, diling-iling nih. Setelah muadzin, tukang adzan sudah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Iku bersolawat dhisik, Pak. Jangan terus Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah. Jangan, Pak. Jadi setelah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Itu wassolatil qa'imah. Jadi setelah adzan, muadzin adzan dengan jawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas falah, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Habis itu sholat atas Nabi, baru kemudian doa setelah mendengar adzan. Nomor 2, ketika masuk masjid, jangan mlebet masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, melangkahkan kaki, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad itu doa sholawat paling pendek yang ada pada hadis Sunan An-Nasa'i. Ya, jadi Allahumma sholli ala Muhammad hanya segitu aja. Itu ada pada hadis riwayat Sunan An-Nasa'i. Ono riwayate. Cuman karena ini ibadah, coba ibadah itu yang sesempurna mungkin. Lah sekarang yang sempurna kalimat sholawat itu yang kita sebutkan tadi. Allahumma sholli ala Muhammad sampai fil alamina innaka Hamidum Majid, itu ada sholawat yang lengkap, yang sempurna, yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Melebet masjid, pun supe, doa dan bersolawat atas Nabi. Ada yang menyebutkan solawat atas Nabi dulu, baru berdoa. Berikutnya yang ketiga, sesudah membaca tasahud dalam tasahud akhir, tahiyat biasa ya, kita lakukan ini. Dalam sholat janazah, kalau pemahaman madhab Syafi'i yang kemudian dijadikan rujukan di himpunan putusan tarjih yang jilid 3 tebal itu, takbir pertama sholat janazah membaca Al-Fatihah, takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat juga doa untuk mayit. Habis itu salam. Sholat sing unik sebab gak ono tunggale, iku sholat janazah. Ngadeg tok, gak ada rukuk, gak ada sujud. Nek nang Baitul Arqam kepengin sholat janazah rukuk dan sujud, ya monggo, iso viral sampean. Ya, monggo iso viral sak donya iku. Sapa ustate? Saukani mari. Ya, jadi ngadeg tok, ora pakai rukuk, ora pakai sujud, hanya mengangkat tangan pada saat takbir. Ya, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Bersolawat atas Nabi pada permulaan doa dan di akhir penutup doa. Maka nanti Bu, Pak, nggak jenengan menawi Jumatan ngoten niku.
Khotib untuk khutbah kedua itu isinya doa. Nah, khotib mesti bacanya dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, begitu. Mesti ada sholawat dulu baru berdoa, ya, dengan cara mengangkat tangan, dengan mengacungkan tangan. Tuh, ya. Yang nomor 6, ketika hendak memulai suatu urusan yang penting seorang guru, maka pada saat akan mengajar bersolawat atas Nabi. Bagi mereka yang punya kantor, bendino nang kantor, mau berangkat ke kantor bersolawat atas Nabi, memimpin rapat bersolawat atas Nabi itu, walaupun tidak dikeraskan, ya. Ini kan amal-amal pribadi. Berikutnya, masak itu ya penting. Nah, masak itu sholawat atas Nabi, ya. Di akhir kunut. Sama tahu kunut? Lah, ya kunut itu bersolawat atas Nabi akhir-akhir, ya, di akhir kunut. Berikutnya di malam Jumat. Sekarang hari apa? Sekarang ini Senin. Ono adzan maghrib mau wis ganti Senin dinone iku. Saiki Senin iki. Sebab kita menggunakan kalender Hijriyah. Engko jam 12 lebih 1 detik sekalipun baru Senin. Sekarang nek penanggal umum masih Ahad. Tanggal kalender Hijriyah ini hari sudah Senin, ya. Ya, di malam Jumat, jadi pas Kemis ngoten niku, ya, Kemis bengi mau maghrib lah, ya, banyak-banyak bersolawat atas Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya. Nah, jangan salah paham. Kadang-kadang orang sing kurang ajar, telepon nang koncone, ngirim WA nang koncone, wis nang mulai iki ngono malam Jumat, wayahe sunah Nabi. Ayo, ngene iki terus nanti arahe. Arahe nanti arahe. Arahe ora ngono masalahe iku, gak ngono. Sunah Nabi gak ikut tok. Ya. Hubungan suami istri sama waya iso. Orang malam Jumat tok. Ya. Tapi pada saat malam Jumat banyak-banyaklah baca Quran, berdoa, menghidupkan malam dengan banyak-banyak mengingat Allah, berzikir, tegakkan sholat tahajud, tegakkan sholat witir, ya, itu. Kenapa? Itu salah satu bentuk mewujudkan sholawat atas Nabi. Ya. Berikutnya apa? Di dalam khutbah. Nek ono khotib Jumat kok gak maca sholawat atas Nabi dalam doanya, dalam khutbahnya, wah itu meninggalkan rukun khutbah. Khutbah itu ono syarat rukune, Pak, ya. Orang geruwong iso khutbah nang kono. Sebab ono syarat ono rukune. Nek gak ngerti rukune, gak ngerti syaratnya repot, ya. Nah, kita harus bisa membedakan mana khutbah, mana ceramah, ya. Seperti ini ceramah, Pak, kajian ceramah, ya, memberikan kuliah. Tapi khutbah itu lagi, biasanya isinya doktrin akidah, itu biasanya, ya. Makanya ini Jumatan ora ono guyon, ora ono khutbah Jumat guyon. Gak ono ceritane pokok mudun sampean, ya. Berikutnya nomor 10, sesudah talbiyah. Mudah-mudahan yang hadir ini nantinya bisa umroh, bisa haji. Kan talbiyah, labaika Allahumma labaik, labaika la syarika labaik. Ya Allah, aku memenuhi undanganmu. Jadi haji umroh itu undangan Gusti Allah, ya. Mbuh ya apa carane Gusti Allah ngundang? Sudah bertalbiyah, bersolawat atas Nabi. Ketika berziarah ke kubur Nabi,
ketika telinga mendenging. Lah nek biyen Pak, wong tua biyen 10. Iya. Wah, somate mercon tawar cumplong. Nek mendenging, bersolawatlah kepada Nabi. Ya. Ini mesti dipahami Pak ya, sebab gini, maaf ya, saya berikan gambaran yang umum yang sudah jenengan pahami. Nek wong bersin, wahing, ucapannya alhamdulillah, kan gitu. Jenengan nyun sewu, angop, menyebut istighfar, ya. Lah nek mendenging, sholawat. Iki sekarang gak umum gitu, gak umum. Sebab mendenging iku kadang-kadang ya ono sing gak tau mendenging. Mendenging itu salah satu dari gejala kena masuk angin. Ya. Adzan ya. Tiap-tiap mengadakan majelis, ketika kesusahan dan gundah gulana, tiap-tiap pagi dan petang. Tiap-tiap pagi dan petang berarti bersolat itu atas setiap waktu. Nomor 6, waktu berjumpa dengan sahabat atau handi taulan. Jenengan ketemu konco suwe gak ketemu Pak, iku sholawat atas Nabi, walaupun jenengan pasti pelan saja. Orang malah dipisui. Wes suwe konco gak ketemunya dipisui, ya. Nah, dia gak tahu muncul itu, ya. Irungmu nanti ya loh, irung Pak. Ya. Bersolat atas Nabi. Yang ke-17, ketika orang menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya? Sekarang saya sebutkan ini ya, sebentar. Ini bentuk-bentuk sholawat. Macam-macam sholawat yang beredar dalam masyarakat. Ini yang bisa dipertanggungjawabkan cuma satu, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Pak, sholawat yang kita baca tiap sholat Pak, tiap tahiyat itu oleh orang-orang ahli sufi, orang-orang ahli thariqat disebut sholawat Ibrahimiyah. Sebab di dalam sholat itu kita menyebut nama Nabi Ibrahim, itu Pak. Nomor 2 sampai 7 tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya syair. Syair Pak. Membaca syair jangan diharap itu ibadah. Ibadah itu kudu ono contone. Ya, ibadah itu ono tuntunane, ono juknisne. Seperti orang yang bertanya tadi, ya, Abu Mas'ud Al-Ansori tadi. Ya apa Rasul cara bersolat atas Nabi itu? Ya apa caranya? Nabi menjawab, oh, itu yang dipakai. Coba Pak, ya saya tunjukkan lafadznya sekarang ya, lafadznya ini. Sengaja gak tak tulis nang kono, bahaya. Dipikir aku ngajari sih gak. Lah coba ya, sholawat Ibrahimiyah ini kan sama Pak, fil alamina innaka hamidum majid. Langsung innaka hamidum majid ya. Ini. Nah sekarang yang kedua Pak, nah ini sholawat nariyah kedua ini. Allahumma sholli sholatan. Nah ya kan, biasa ini ketara nyaut. Ya. Nah ini sholawat nariyah. Iki ngono syair. Lho apa dosa Pak maca syair? Ora dosa, tapi ojo dianggap ibadah. Mas Rumah Irama ya iso gawe syair. Apa nyanyi lagu Rumah Irama kemudian ibadah? Begadang jangan begadang. Apa itu ibadah? Kan enggak, ya. Jadi dipahami, jangan salah paham ya, jangan sangat salah paham. Ini syair. Coba artinya Pak ya, artinya. Ya Allah, berikanlah sholawat yang sempurna dan salam yang sempurna kepada junjunganku baginda Nabi Muhammad yang dengannya terlepas dari ikatan kesusahan
dibebaskan dari kesulitan, dan dengannya juga ditunaikan hajat dan diperoleh segala keinginan dan kematian yang baik, serta memberi siraman kebahagiaan kepada orang-orang yang sedih dengan wajah yang mulia, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dengan seluruh ilmu yang engkau miliki. Iki ngono syair, ya. Nah ini, jadi ini pasti dipahami. Mana Pak? Sholawat munjiat. Mana? Allahumma sholli ala sayyidina, mesti sayyidina ya, ya. Muhammadin sholatun tunjina biha min jami'il ahwal wal anfat wa taqdi lahar, dan seterusnya ya. Jadi ini sholat munjiat. Coba artinya, ya Allah limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang melalui engkau telah menyelamatkan kami, akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan, membahayakan, dan seterusnya ya. Ono mana Pak? Sholawat Nuril Anwar. Nuril Anwar. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wa sirril asirah wa tiryaqil aghyar wa miftahil babin nasar sayyidina Muhammad Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadani millah wa ifdoli. Jadi ini juga sama. Dan ada riwayat apa? Iki riwayatnya sopo? Gak ono. Tidak ada. Dalam hadis yang sahih, dalam hadis dhaif tidak apa. Jangankan yang sahih, yang dhaif, yang maudhu saja tidak ada. Ya, makanya ini nanti disikapi bahwa itu ada syair, ya. Sholawat al-fatih, mana sholawat ummi, ya. Itu hadat alwi, ummi. Umi, kira bal tetel lho. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rusulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Ya, sholawat ummi. Yang terakhir ono sholawat syifa. Syifa itu penyembuh, obat penyembuh. Ono mana sholawat badar. Ya kan? Tamu toko tola'al badru alaina, itu ya. Itu zaman Nabi ku sono, Pak. Nabi datang dari Mekah menuju Madinah saat hijrah disambut dengan syair tadi. Tola'al badru alaina. Dikenal dengan sholawat badar, ya. Nah ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji sekali lagi, ibadah itu perlu kehati-hatian. Jika kita ibadah, contohlah apa yang telah diberikan contoh oleh Nabi, ya, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Karena apa? Karena kita telah menyontoh apa yang harus kita contoh. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan atau insya Allah ini masih ada lagi Pak ya, bulan depan masih ada lagi ya, masih ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan bab-bab yang lain. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.